Barreskrim Polri mulai melakukan penyitaan aset terkait dengan kasus penggelapan donasi di Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, hingga Rabu 27 Juli 2022, aset yang disita berupa 44 mobil hingga 12 sepeda motor. Barang bukti itu disita dari Gudang Wakaf Distribution Center, Global Wakaf Korpora di Jalan Serpong Parung, nomor 57, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Barreskrim Polri telah menetapkan pendiri ACT, Ahyudin, dan Presiden ACT Ibnu Kajar sebagai tersangka dugaan kasus penyelewengan donasi di ACT. Penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin 25 Juli 2022 yang hasilnya menetapkan Ahyudin dan Ibnu Kajar sebagai tersangka. Penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya berinisial HH selaku anggota pembina ACT dan NIA selaku anggota pembina ACT. Namun keempat tersangka tidak langsung diproses penahanan karena penyidik masih melakukan diskusi internal terkait rencana tersebut. Barreskrim Polri bakal memeriksa keempat tersangka dugaan kasus penyelewengan donasi tersebut pada Jumat 29 Juli 2022. Penentuan keempat tersangka akan dilakukan penahanan seusai diperiksa sebagai tersangka Jumat mendatang. Keempat tersangka diduga melanggar pasal berlapis mulai dari tindak pidana penggelapan, kemudian Undang-Undang ITE hingga pencucian uang. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Helvi Assegaf menyatakan para tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Barreskrim Polri sebelumnya mengungkap 3 hal yang didalami terkait dugaan kasus penyelewengan dana amal di ACT, yakni pemakaian dana CSR untuk keluarga korban Lion Air yang digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi ACT, yakni untuk pembayaran gaji dan fasilitas pribadi. Dalam kasus ini, ACT mengelola dana sosial dari pihak Boeing untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 pada 2018 lalu, dengan total dana CSR sebesar 138 miliar rupiah. Kemudian terkait dengan pemakaian uang donasi yang tidak sesuai, ini informasinya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemudian Barreskrim Polri mendalami dugaan ACT menggunakan perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT. Perusahaan-perusahaan itu seolah bergerak mandiri, padahal mereka semua masih terafiliasi dengan ACT. Perusahaan cangkang yang terafiliasi milik petinggi ACT itu diduga bergerak di bidang investasi hingga logistik.